Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul Alas Roban, Jalan Terlarang yang Menelan Jiwa. Alas Roban, nama itu sudah lama hidup sebagai legenda di kalangan sopir truk, pemudik, hingga penduduk lokal. Jalanan di jalur Pantura Jawa Tengah yang meliuk-liuk melintasi bukit hutan jati. Kelihatannya biasa saja, tapi kalau kau tanya siapapun yang pernah lewat sana malam-malam, terutama sekitar jam 2 pagi, kau akan mendapat tatapan kosong. Lalu peringatan, kalau lihat wanita berbaju merah di pinggir jalan, jangan pernah berhenti. Namaku Arfan, aku seorang editor video dokumenter horor. Sudah 3 tahun bekerja di channel YouTube teman-temanku yang khusus mengangkat kisah misteri di Indonesia. Kami sudah ke banyak tempat, Banyuwangi, Gunung Kawi, Lembah Anai, dan terakhir, Alas Roban. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir kami. Perjalanan ini dimulai dari Jakarta. Kami, aku, Yoga, videografer, Intan, narator, dan Rizky, driver sekaligus kru teknis, dapat info dari salah satu narasumber tentang kejadian aneh di jalur lama Alas Roban. Kata sumber kami, ada banyak kejadian kecelakaan tunggal misterius, dan beberapa sopir mengaku melihat penampakan wanita menangis di bahu jalan, yang kemudian muncul lagi beberapa ratus meter di depan. Kami memutuskan untuk melakukan syuting malam hari. Ya, malam hari, kesalahan pertama. Kami tiba di Pekalongan pukul 7 malam. Makan dulu di warung soto. Pemilik warungnya, perempuan tua, berkacamata, rambut disanggul rapi, tanya kami dari mana. Dari Jakarta, Bu. Mau ke Alas Roban buat syuting dokumenter. Perempuan itu mendadak diam. Matanya mengarah ke gelas teh di depannya. Tangannya gemetar sedikit saat menyodorkan uang kembalian. Dia hanya bilang satu hal. Jangan ambil gambar di jalur lama. Apalagi dekat tikungan yang ada batu besar. Kami tertawa kecil saat keluar dari warung. Intan bahkan bergumam, ini jadi footage pembuka yang bagus. Misterius. Kami tidak tahu, itu bukan sekadar saran. Itu peringatan. Pukul 1.15 malam. Kami mulai memasuki jalur Alas Roban. Sebelumnya, kami sempat berhenti sebentar di pos peristirahatan. Rizky memastikan drone dan kamera night vision kami berfungsi. Kami rencanakan ambil footage dari 3 lokasi. Tikungan jalur lama, lokasi kecelakaan tahun 2018. Sebuah titik sepi yang katanya menjadi tempat munculnya suara gamelan tengah malam. Saat kami tiba di jalur lama, suasana hutan tampak lebih pekat dari biasanya. Lampu jalan hanya ada sedikit. Kabut tipis mulai menuruni lereng. Rizky menyetir pelan. Intan mulai merekam narasi di dalam mobil. Suaranya direkam wireless ke perekam audio. Dan saat itulah, kamera night vision merekam sosok putih berdiri di tengah jalan. Kami semua tidak lihat langsung, tapi gambarnya jelas terekam. Berdiri, diam, seperti patung. Tangan tergantung, wajah kabur, tapi bentuk tubuhnya seperti wanita. Rizky sempat teriak, "Itu apa?" Tapi saat kami menoleh, tak ada apa-apa. Kami ulang rekaman di layar monitor kecil. Jelas, ada, berdiri di jalan. Kami mulai panik, tapi tetap lanjut. Yoga turun untuk ambil gambar dari luar mobil. Dia berdiri di sisi tikungan yang disebut warga tadi, tempat ada batu besar. Dari balik kabut, samar, terdengar suara gamelan. Pelan, semakin mendekat. Intan memandang ke arah suara. Wajahnya pucat. Ada perempuan berdiri di atas batu. Kami semua melihat ke arah yang sama. Tidak ada apa-apa, tapi kamera merekamnya. Kami membekukan langkah. Wanita itu duduk di atas batu besar, menghadap ke hutan. Bajunya robek-robek, rambutnya menutupi wajah, dan dari kejauhan, terlihat ada tali melilit lehernya. Kami segera masuk mobil. Rizky mencoba menstarter. Mobil menyala,
Tapi GPS kami mendadak berubah. Arah panahnya tidak lagi menunjukkan jalan raya, melainkan berputar-putar, seperti kami terjebak dalam lingkaran. Kami panik. Intan membaca doa pelan-pelan. Yoga masih mencoba rekam dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, suara tawa muncul dari speaker mobil. Suara perempuan, lirih, menusuk, padahal radio dan Bluetooth dalam posisi mati. Lalu layar kamera kami menampilkan gambar wanita yang menoleh ke arah kamera, padahal dia ada di luar jangkauan lensanya. Dia tersenyum, gigi-giginya patah, matanya putih seluruhnya, dan kemudian kamera mati. Kami berhasil keluar dari jalur itu. Tapi saat sampai di penginapan, ada hal aneh. Drone yang sebelumnya kami gunakan untuk merekam udara, menampilkan gambar terakhirnya sebelum kehabisan baterai. Gambar itu bukan dari atas jalan, tapi seperti dari bawah tanah. Lorong sempit, berdinding tanah. Di ujung lorong, ada sosok seperti bayi, merangkak. Dan di belakangnya, ada tangan-tangan kurus mencakar dinding. Keesokan paginya, Intan mendadak demam tinggi. Ia mengigau sepanjang malam, terus-terusan menyebut satu kalimat. Dia minta diselesaikan. Dia belum dikubur. Dia belum dikubur. Kami memanggil orang pintar di desa terdekat. Namanya Pak Karso, lelaki tua, pendiam, tinggal di lereng Roban. Setelah melihat rekaman dan mendengar cerita kami, dia hanya geleng kepala. Kalian sudah mengganggu tempat yang dilupakan. Batu itu dulu tempat orang bunuh diri. Tapi bukan cuma satu, ada banyak. Yang terakhir, perempuan hamil. Ditolak orang tuanya, ia gantung diri jam 2 pagi. Pas hari Jumat Kliwon. Kalau kalian sudah lihat dia, berarti sudah ditunjuk. Tinggal tunggu siapa yang diambil. Malam itu, Intan menghilang. Pintu kamarnya tidak terkunci, tapi dia tidak ada. Tas, dompet, sepatu, masih lengkap. Hanya jendela yang terbuka. Dan dari halaman penginapan, kami temukan jejak kaki menuju hutan. Kami cari sampai subuh, tapi tak ada, hanya sisa kain putih robek, menggantung di ranting. Dan suara, tangisan bayi, pelan, jauh. Dan saat kami memutar kembali footage malam sebelumnya, ada satu frame yang tak pernah kami rekam. Seseorang, seperti Intan, berjalan sendiri di pinggir jalan. Matanya kosong, tangannya terentang ke samping, tapi tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tanah. Waktunya, tepat jam 2:03 pagi. Pagi itu hutan masih berselimut kabut. Kami bertiga, aku, Yoga, dan Rizky, berjalan menelusuri jejak kaki Intan yang mengarah ke dalam hutan. Langkah kami pelan, tidak ada suara lain selain dedaunan basah yang kami injak. Bau tanah begitu tajam, dan entah mengapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Jejak kaki itu terus berlanjut hingga mencapai sebuah pohon jati yang tumbuh menjulang tinggi di tengah-tengah tanah yang agak cekung. Pohon itu besar sekali, kulit batangnya hitam pekat, seolah terbakar. Di bawahnya, ada gundukan tanah merah yang tampak seperti makam lama. Dan di atasnya, kain putih tergantung dari dahan. Robek-robek, bau melati begitu menyengat, tapi bukan bau bunga segar. Ini bau melati basi, seperti dari kuburan. Rizky berbisik, kita balik aja, Van. Tapi Yoga justru mengeluarkan kamera. Aku mau ambil gambar cepat. 1 menit aja. Dia mengatur tripod. Aku hanya berdiri diam, memperhatikan dahan pohon yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Tiba-tiba, dari arah belakang kami, terdengar suara. Tolong, saya. Kami semua menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih lirih. Tolong, saya belum dikubur. Dan saat itu, dari balik pohon jati, muncul sosok perempuan. Dia merangkak,
Rambutnya menutupi wajah, bajunya sobek dan penuh tanah. Tangannya berdarah, kukunya patah, dan saat dia mendekat, aku melihat dengan jelas, lehernya memar seperti bekas jeratan tali. Kami semua membeku, dan Yoga terus merekam. Seolah tak bisa berhenti, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Dan wajahnya, wajah Intan, tapi bukan wajah Intan yang kami kenal. Matanya kosong, kulitnya biru lebam, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Aku belum selesai, kalian harus lihat. Kemudian tubuhnya runtuh ke tanah, lalu menghilang seperti kabut. Kami lari secepat mungkin kembali ke penginapan. Sesampainya di sana, kami langsung memutar ulang rekaman kamera Yoga. Dan apa yang terekam di layar, benar-benar membuat bulu kuduk kami berdiri. Dalam footage itu, tidak ada pohon, tidak ada tanah. Yang terekam adalah lorong gelap seperti terowongan tanah. Dan dalam frame terakhir, terlihat Intan berdiri membelakangi kamera, menatap dinding tanah. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok kurus, dengan tangan panjang dan wajah seperti hangus. Mereka berbisik, tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Malam itu Rizky mengunci semua pintu kamar. Aku tidak bisa tidur, dan Yoga mengurung diri sambil terus memeriksa footage satu persatu. Sekitar jam 2.20 dini hari, Rizky masuk ke kamarku. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Van, kamera jalan sendiri, nyala sendiri, terus ngarah ke jendela. Kami bergegas ke kamar Yoga. Kamera yang kami letakkan di meja kecil itu memang sedang menyala. Tapi lensanya mengarah ke jendela, yang tadinya tertutup, kini terbuka. Dan di luar jendela, ada wajah perempuan, tersenyum, dengan mata menghitam seluruhnya dan darah mengalir dari telinga. Kami semua langsung mundur, lalu terdengar suara, sudah waktunya, jendela tertutup sendiri, dan kamera mati. Paginya, kami memutuskan kembali ke Jakarta. Kami tak peduli soal footage, tak peduli soal proyek, kami hanya ingin pergi dari tempat itu. Tapi saat mobil mulai berjalan, GPS kami kembali mengarah ke dalam hutan. Dan sinyal hilang total. Rizky berkata, gue muter balik. Tapi jalan yang kami lewati, selalu sama. Kami melihat pohon jati yang tadi, lalu batu besar di tikungan. Lalu rumah kosong yang kami lewati malam sebelumnya. Semua berulang, seolah-olah kami terjebak dalam satu lingkaran yang tak pernah berakhir. Dan ketika kami berhenti untuk memastikan arah, ada satu file yang tiba-tiba muncul di laptop Yoga. File video berjudul, Kuburan Garis Bawah Keempat.mov. Kami tak pernah merekam video itu. Tapi saat diputar, menampilkan seseorang berdiri di pinggir lubang. Orang itu mengenakan jaket yang sedang dipakai Rizky. Lalu video itu menyorot tubuh yang terbaring di dalam lubang. Wajahnya, aku sendiri. Dan di akhir video, terdengar suara yang sangat familiar. Selamat datang di tempat kalian terakhir kali bernapas. Kami panik. Yoga menutup laptop, tapi layar laptop tetap menyala, menampilkan wajah kami bertiga. Seperti sedang direkam dari balik cermin. Dan dalam pantulan itu, ada sosok keempat, Intan, tapi matanya kini hitam semua. Dan mulutnya robek hingga ke pipi. Dia berkata, satu dari kalian harus tinggal. Kalau tidak, kalian semua akan tinggal selamanya. Lalu semuanya gelap. Kami tak ingat bagaimana kami keluar dari alas roban. Tiba-tiba kami sudah berada di SPBU Batang, sekitar 20 km dari lokasi terakhir kami. Mobil kami kotor, penuh lumpur. Dan jam tangan kami semua menunjuk pukul 2:03 pagi. Waktu yang sama saat Intan hilang. Sesampainya di Jakarta, kami bungkam.
tidak bicara satu sama lain selama seminggu. Sampai akhirnya, satu kejadian memaksa kami untuk bertemu kembali. Yoga ditemukan meninggal di kamar mandinya. Kepalanya membentur wastafel, tapi anehnya, di dinding kamar mandinya, ada tulisan dari darah. Saya yang dipilih, dan di laptopnya yang masih menyala, terdapat rekaman kamera terakhir, yang memperlihatkan dirinya sendiri menggali tanah di bawah rumahnya. Kami yakin, dia masih terpengaruh. Dan itu berarti, sisa kita, tinggal aku dan Rizky. Setelah kematian Yoga, aku dan Rizky tak pernah membicarakan kejadian itu secara langsung. Tapi kami tahu, kami sedang dihitung. Seperti semacam giliran. Dan cepat atau lambat, salah satu dari kami akan jadi berikutnya. Aku kembali ke Jakarta, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun tiap malam, tepat pukul 2:03 pagi, ada sesuatu yang membangunkanku. Suara langkah kaki, tepat di depan pintu kamarku. Langkah itu tidak pernah masuk, hanya berdiri, dan diam. Sampai suatu malam, aku mendengar ketukan. 3 kali, pelan, tapi jelas. Aku tidak membuka pintu. Tapi keesokan harinya, di gagang pintu tergantung sebuah potongan kain putih, mirip dengan yang kami lihat tergantung di dahan pohon jati di Roban. Lalu HP-ku menyala sendiri, muncul notifikasi pesan WhatsApp dari kontak yang tidak dikenal. Nomor tanpa nama, luka lama tak akan sembuh jika kuburnya tak kau gali. Pesan itu diikuti satu video. Video pendek, tapi menghancurkan pikiranku. Intan, dia ada di dalam video. Duduk di tengah tanah becek, dikelilingi akar pohon. Ia menatap kamera, dan berkata, "Aku belum dikubur, jangan tinggalkan aku di sini." Kemudian, sosok tinggi hitam muncul dari balik pohon. Ia tidak berjalan, ia melayang. Tubuhnya tinggi kurus, berkulit seperti arang terbakar. Dan dari mulutnya, terdengar suara bayi menangis. Aku ingin muntah, tapi tubuhku beku. Dan saat ku cek videonya kembali, file itu hilang sendiri. Rizky akhirnya menghubungiku. "Van, kita harus balik ke Roban." Aku menolak keras, tapi Rizky memaksa. Dia bilang dia tidak bisa tidur. Ibunya jatuh sakit. Anaknya yang masih balita, selalu menangis jam 2 pagi dan menunjuk ke cermin. "Ada Tante Intan di situ," katanya. Akhirnya kami sepakat, kami akan kembali ke titik pohon jati di Roban. Dengan satu tujuan, menyelesaikan apapun yang tertinggal. Kami bawa sesajen, bunga 7 rupa, cermin bundar, dan pakaian Intan yang tertinggal di penginapan. Kami juga membawa satu benda terakhir, kamera Yoga yang ditemukan di sebelah jasadnya. Di dalam kameranya, ada satu file yang tidak pernah dibuka. File itu hanya bisa dibuka setelah koordinat GPS-nya aktif kembali di tempat asal, di alas Roban. Kami tiba di Roban pukul 1:30 malam. Udara dingin, kabut pekat, dan tidak ada satu mobil pun yang lewat. Satu-satunya suara hanya angin yang menggoyangkan daun dan suara tangis kecil dari kejauhan. Kami berjalan menuju pohon jati itu lagi. Saat kami berdiri di hadapan gundukan tanah yang masih lembab, tiba-tiba GPS di kamera menyala sendiri. Dan file di kamera Yoga terbuka otomatis. Video itu memperlihatkan wajah Yoga sendiri, merekam dirinya seperti vlog. Tapi ekspresinya bukan seperti biasa. Kalau kalian menemukan ini, berarti kalian masih hidup. Tapi kalian harus cepat, karena tempat ini bukan sekadar jalan angker. Tempat ini, gerbang, bukan untuk yang mati, tapi untuk yang dilupakan. Mereka yang tak diakui, anak-anak hasil dosa, korban tumbal, mereka semua dikubur di sini. Dan ada satu yang paling marah, yang belum dikubur, yang jadi pusat semuanya. Dia bukan Intan, tapi dia yang menggunakan Intan. Kuburkan dia, jangan panggil, jangan minta izin, kuburkan, atau kau yang jadi pengganti. Lalu video berhenti. Kami segera menggali. Di bawah pohon jati itu, tanahnya lunak.
Bau menyengat keluar begitu kami mulai menggali pakai sekop kecil. Dan sekitar 50 cm dari permukaan, kami menemukan sesuatu. Potongan tulang belulang. Tapi bukan hanya satu. Ada banyak. Tulang kecil, tulang tangan, tulang punggung. Dan yang paling membuat darah kami berhenti mengalir, tulang bayi. Kami muntah. Rizky terduduk gemetar. Lalu, angin besar meniup dari arah barat. Daun kering beterbangan. Dan dari kegelapan, suara tangisan perempuan muncul. Tangis itu berubah menjadi jeritan. Lalu tawa. Lalu, suara Intan. Terima kasih kalian datang kembali. Kami menoleh cepat. Di belakang kami, berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan perut besar, seperti hamil tua. Rambutnya panjang, wajahnya tidak jelas. Tapi ketika kami mencoba menoleh ke arah lain, dia sudah di depan kami. Dan ia berkata, "Satu lagi, satu dari kalian harus tinggal." Lalu semuanya menjadi gelap. Semua gelap, tak ada suara, tak ada cahaya, hanya degup jantungku sendiri yang semakin cepat, dan aroma tanah basah yang memenuhi hidungku. Aku tersadar dalam posisi tergeletak. Batu dan akar menghimpit tubuhku. Aku di dalam lubang. Lubang yang tadi aku dan Rizky gali. Tapi, aku sendirian. Rizky, suaraku parau. Tapi tak ada jawaban. Aku panik, merangkak keluar dari lubang. Dan ketika aku berdiri, mataku menangkap pemandangan yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Rizky berdiri tepat di bawah pohon jati. Diam, tatapannya kosong, tangannya menggenggam pakaian Intan, dan tubuhnya gemetar. "Riz, ayo pergi." Dia menoleh pelan. Gue tahu, sekarang gue ngerti. Kenapa dia minta satu dari kita. Aku maju selangkah. "Rizky, jangan ngomong kayak gitu." Dia menunduk, tangannya mengarah ke arah gundukan yang baru. Tanah segar, masih beruap, dan terlihat seperti baru dikubur seseorang. "Intan, udah tenang, tapi biar kita bisa pergi, harus ada yang ganti." Dia membuka jaketnya, dan di balik kausnya, ada luka membentuk simbol aneh, seperti bekas bakar, tetapi tersusun seperti huruf. Tulang-tulang di sekeliling kami tampak berdenyut. "Gue tinggal, Van, lo keluar, ceritain semuanya, biar orang-orang gak nekat lagi ke sini." Aku gemetar. "Jangan, Rizky, kita bisa cari bantuan, bisa cari orang pintar, siapa aja." Dia tersenyum, tapi itu bukan senyum Rizky yang aku kenal. Matanya berubah hitam, dan dari mulutnya keluar bisikan. "Dia udah milih gue, lo cuma perlu pulang." Lalu dia berjalan pelan, masuk ke dalam hutan. Tak melihat ke belakang, langkahnya menyatu dengan kabut, dan hilang. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di depan pos peristirahatan di Batang. Petugas keamanan menolongku. Katanya, dia menemukan aku berjalan tanpa alas kaki dari arah bukit. Aku dibawa ke puskesmas. Seminggu kemudian, aku baru bisa bicara. Tapi tidak ada yang percaya ceritaku. Tidak ada rekaman yang bisa dibuka. Drone, kamera, bahkan ponsel kami, semuanya rusak. File kosong, seolah tidak pernah digunakan. Intan dinyatakan hilang. Yoga sudah meninggal. Dan Rizky dicatat sebagai orang yang melarikan diri. Aku tak pernah kembali ke sana. Tapi malam-malam tertentu, terutama saat tanggal merah bertepatan dengan Jumat Kliwon, aku masih bermimpi tentang jalan itu. Jalur lama Roban, kabut tebal, wanita berbaju putih berdiri menunggu di pinggir jalan, tersenyum, dan saat aku melewatinya, aku selalu mendengar satu suara. "Yang tinggal sudah tenang, sekarang giliran yang menyebarkan." Dan aku terbangun, dengan tangan menggenggam tanah merah basah. Kau yang menonton atau mendengarkan ini, jangan pernah coba-coba menyusuri jalur lama alas Roban jam 2 pagi. Bukan karena takut hantu biasa, tapi karena kau mungkin tidak akan pernah sampai tujuan. Dan yang lebih mengerikan, kau akan membuat orang lain yang menggantikan tempatmu.